Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Komi Aprilia. Pemirsa, Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam membangun generasi muda. Di bidang olahraga khususnya, September 2024 silam, mahasiswa UNESA mampu membawa pulang 123 medali PON ke-21 dari total 425 perolehan kontingen Jawa Timur. Tidak hanya itu, Surabaya juga meraih juara umum di Pekan Olahraga Paralimpik Jawa Timur 2024. Lalu bagaimana DPRD Kota bersama dengan pemerintah Kota Surabaya mendukung pemuda di Kota Surabaya untuk mencetak bibit unggul di bidang olahraga? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ansar Kafi, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi. Pagi, Mbak Komi. Enaknya dipanggil Bapak atau dipanggil Mas ini? Mas lah. Mas saja boleh ya? Boleh. Oke, kita bicara soal pemuda di Surabaya, Mas. Kalau beberapa bulan yang lalu kan sudah banyak pemuda Surabaya yang mencetak prestasi di bidang olahraga. Nah, ini menurut Mas Azhar sendiri bagaimana kondisi pemuda di Surabaya saat ini dalam arti yang luas gitu, tidak hanya di bidang olahraga aja. Apakah mereka sudah cukup aktif dalam membantu pembangunan Surabaya? Ya. Kalau berbicara pemuda, Mbak Komi, Surabaya ini memberikan saluran bagi kalangan anak muda itu melalui pengambilan keputusan, pengusulan aspirasi mereka dalam jalur-jalur di Musrembang. Sejak tahun lalu, awal tahun ini sudah mulai dicoba kalangan anak muda dilibatkan aktif dalam partisipasinya di Musrembang. Mereka dilibatkan, diundang untuk memberikan masukan. Apa-apa yang menjadi usulan anak-anak muda itu dirangkum dalam Musrembang, baik itu di kelurahan maupun sampai di tingkat kecamatan. Nah, bukan hanya ajang Musrembang saja, ada yang dicanangkan oleh Pak Eri ketika menjabat menjadi wali kota, Surabaya Next Leader. Seingat saya, Surabaya Next Leader ini juga memanggil komunitas-komunitas anak muda, beda dengan Karang Taruna, sehingga yang tidak masuk di Karang Taruna ini mereka ada saluran di Surabaya Next Leader. Ada anak-anak yang tergabung di organisasi, ada di komunitas, macam-macam berkumpul di situ. Juga SNL ini menjembatani, niatnya adalah apa yang menjadi inspirasi, apa yang menjadi keinginan mereka ini bisa diakomodir dalam platform SNL Surabaya Next Leader untuk disambungkan ke pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut. Artinya untuk ngomong peran pemuda ini sangat banyak, salurannya ada banyak, dan pemerintah memerhatikan karena menganggap pemuda ini agen perubahan dalam arti cukup luas, salurannya banyak. Itulah yang saya lihat, kehadiran pemerintah hari ini benar-benar mengamati peran pemuda, menyiapkan untuk generasi pemimpin yang akan depan betul-betul kita acungi jempol. Ini tinggal ditingkatkan lagi, Mbak Komi. Berarti semenjak adanya Musrembang dan juga SNL ini, kalau SNL ini kan baru tahun 2024 ya Mas ya? Betul. Pertengahan 2024 2023. Oh, 2023. Sudah di launching. Setahu saya sudah mulai berjalan. Nah, dari mulai tahun 2023 untuk SNL dan juga Musrembang ini, sejauh ini sudah menghasilkan apa nih Mas, aspirasi dari pemuda ini? Banyak yang kemudian diakomodir, yang mana pemuda-pemuda yang kreatif di dunia seni itu sudah mulai diakomodir, yang mana sudah ada spot-spot khusus bagi pekerja seni, anak muda yang fokus di seni kreatif itu sudah ada. Terus
tidak hanya itu, Pemkot juga memberikan kepada anak-anak muda yang punya keberanian wirausaha, mungkin startup, dibuatkan working space gratis di Siola, yang itu kemudian sangat berguna bagi mereka untuk mencoba dia berusaha mengembangkan wirausahanya. Itu sudah banyak program-program yang dilakukan oleh pihak Pemkot. Nah, kalau kita bicara tentang pemuda di Surabaya sendiri, sebenarnya tantangan terbesar bagi para pemuda di Surabaya saat ini apa sih, Mas? Saya ini juga dianggap tua juga enggak ya, Mbak Kum ya. Kalau bukan saya loh ya. Karena umur saya masih 30-an. Masih milenial saya berarti ya. Tergolong milenial. Milenial dengan Gen Z ini sebenarnya ada kemiripan. Gimana ini? Tapi tantangan yang dihadapi generasi milenial dan Gen Z itu sekarang ada di digital. Dengan adanya digitalisasi ini menjadi berkah apa musibah ya tergantung bagaimana kita menyikapi. Digitalisasi ini kalau kita nggak memaknai positif, akhirnya larinya ke hal-hal yang negatif. Seperti halnya, saya nggak berbicara anak muda yang sukanya lihat TikTok, konten-konten yang lebih viral, tapi saya menekankan banyak kalangan anak muda, baik itu generasi milenial maupun generasi Gen Z, itu yang punya jiwa konsumtif. Dia menggunakan digitalisasi hanya untuk flexing. Konsumtif untuk membeli barang. Trennya sekarang lagi ini, sehingga terkesan FOMO. Dia kalau nggak mengikuti tren ini nggak dianggap keren. Sehingga banyak sekarang saya mendengar berita anak muda susah menabung, susah punya beli rumah, DP rumah aja kesulitan. Karena itu tadi, mereka dalam jiwa anak muda itu ada sisi konsumtifnya, ada sisi yang dia pengen flexing, pengen kemudian tidak ketinggalan tren. Nah, arus itu ketika dia lihat digital, belum lagi ada digital yang dipakai dengan hal-hal yang negatif. Dia menyebarkan konten-konten yang hoax, sehingga dia terpengaruh. Nah, tantangannya di sini. Bagaimana kita mampu memfilter digitalisasi, bagaimana generasi milenial yang maga ini tadi, Mbak Gome, bisa kemudian memberikan edukasi kepada adik-adik kita, bahwasanya gunakan digital itu sepositif mungkin. Tantangan dari digital ini bisa dibekali 3 kunci menurut saya. Apa itu 3 kunci ini? Dia harus kreatif, inovatif, dan lincah. Kreatif, inovatif, mungkin setiap orang punya, perlu digali, diasah. Tapi kelincahan ini yang susah. Perlu lincah, karena dengan perkembangan zaman yang cepat ini, perubahannya pun cepat. Kalau dia nggak lincah, akan keteteran, ketinggalan. Nah, itulah bagaimana kita juga memberikan ke depan tantangannya seperti ini, baiknya seperti ini. Nilai Pancasila harus tetap ditumbuh kembangkan di pemuda ini. Untuk dimulai di kampung-kampung itu, saya sudah jarang melihat anak-anak muda ini ikut kerja bakti, gotong royong. Terus dari gotong royong itu dia kan bisa membaur. Kalau dia dengan mau membaur, bersosialisasi, itu akan bagus. Belum lagi karakter, itu tadi karakter pribadinya ya, bersosial. Nah, juga anak-anak muda ini perlu diberikan beban tanggung jawab. Tadi pertanyaan di awal mungkin bisa saya tambahi, dia kadangkala ikut di musrembang yang tadi di kampung, sesekali diberikan tanggung jawab, kepercayaan untuk memegang. Kalau yang sudah dia aktif di Karang Taruna,
monggo. Tapi mungkin dilibatkan ke perangkat RT maupun RW, dilibatkan. Supaya ada tanggung jawabnya, begitu ya. Terus kalau karakter mental kepemimpinan sudah terbentuk, perlu ada mental sehatnya. Betul. Jadi anak-anak muda mimpinlah struktur senam ibu-ibu, jangan hanya ibu-ibu, sesekali kita coba. Nah, kan sudah ada kampung tangguh tuh, yang mana anak-anak mudanya juga mungkin diberikan kepercayaan, tanggung jawab untuk pimpin senam. Kita coba, kalau ibu-ibu sudah pernah mimpin, sesekali anak muda disuruh senam, diberikan beban, ayo kerja bakti, pimpin senam, gerak jalan. Ada program-program begitu yang di depan anak muda, sesekali dimulai di kampungnya. Jadi ini insight-nya adalah anak muda ini harus diberikan kesempatan begitu, kesempatan dan juga tanggung jawab supaya mereka tidak konsumtif dengan sosial media. Ini insight untuk anak muda di kota Surabaya begitu ya Mas Azhari ya. Nah, nanti saya pengen ngobrol lebih banyak lagi tentang pemuda dan juga olahraga di kota Surabaya bersama Mas Anzar, tapi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Mas Azhar, anggota DPRD Kota Surabaya, dan kita masih berbicara tentang pemuda di Surabaya. Nah, kalau tadi sudah sedikit banyak kita membahas tentang bagaimana tantangan menjadi pemuda di Kota Surabaya, tentang digitalisasi. Saat ini adalah bagaimana peran pemuda dalam bidang olahraga di Surabaya ini, Mas? Kalau ngomong pemuda, ini kita harus mengapresiasi Mbak Gome. Di PON kemarin yang diselenggarakan di Aceh dan di Medan, ada 70 sekian atlet dari Surabaya penyumbang medali. Kita harus berikan apresiasi, dan atlet-atlet tersebut kategorinya anak muda, karena yang ikut di PON diberikan batasan umur. Kemudian kita melihat jenjang pembinaan atlet sampai dengan kompetisi rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah hari ini berjalan cukup lancar, dan Surabaya selalu mendominasi khususnya di Jawa Timur ini. Kejuaraan pelajar antar kabupaten kota di tingkat provinsi kita selalu menang, menjadi juara umum. Nah, dan juga kita lihat, kita punya kampus yang kebetulan disiplin ilmunya terkait olahraga, ada UNESA, yang mana pemerintah pusat bekerja sama dengan UNESA. Kalau tidak salah setahun yang lalu sudah ada sentra latihan olahragawan yang punya talenta. Di situ anak-anak muda dari mulai usia SD sampai SMP berkumpul di situ, yang memang atlet ini, yang memang atlet. Dia ada kurang lebih, saya baca di data kemarin, mereka melakukan seminar tentang manajemen talenta olahraga. Itu ada 600 peserta yang kemudian tersaring, ada tes, sehingga ada sekitar 10%-nya yang sekarang dibina. Dan itu calon-calon atlet, targetnya tidak untuk jangka pendek, tapi jangka panjang, untuk Olimpiade ke depan di 2045. Ini sama seperti begini, apa yang dicita-citakan dalam Astacita Pak Prabowo. Apa ini? Astacita di Pak Prabowo di poin 4 itu, seingat saya, bagaimana meningkatkan SDM, peningkatan pendidikan, teknologi, dan ada titik tekannya di berprestasi di olahraga. Nah, ini perlu ditingkatkan, tidak hanya manajerialnya, tapi bagaimana support teknologi dan lain sebagainya dari pemerintah pusat, dari pemerintah kota, itu kita harus menyempurnakan. Ini kita sudah berjalan, kita apresiasi dari mulai atlet, pembina, baik itu pelatih dan pemerintah. Surabaya top dalam urusan olahraga. Itu Mbak Gome. Nah, kemudian untuk para atlet ini, kalau tadi yang di UNESA ini berarti untuk yang masih pelajar juga bisa mengikuti latihan di UNESA ini atau gimana Mas? Iya,
Kalau itu sudah menjadi programnya Kemenpora. Oke. Jadi ada beberapa kampus, salah satunya UNESA yang memang diberikan tugas untuk pendekatan sainsnya, sport sainsnya, dari teorinya, kemudian pembibitan dari mulai tumbuh kembangnya sampai kemudian dia ada coaching kliniknya sehingga dia siap untuk disiapkan di Olimpiade. Ini targetnya atlet untuk Olimpiade. Jadi tidak hanya fokus di kota Surabaya, ada dari Bali, ada dari luar, begitu. Nah, itu yang dilakukan pemerintah pusat. Itu. Baik. Itu. Nah, untuk atlet-atlet yang kita bicara anak-anak Surabaya dulu ya Mas ya. Apakah mereka ada jaminan nih ketika misalkan SMP mereka sudah jadi atlet begitu. Nah, nanti masuk SMA-nya oh ya udah pakai prestasi dia sebagai atlet aja bisa nih masuk SMA unggulan jalur prestasi gitu. Ada nggak jaminan untuk para atlet-atlet yang seperti ini Mas atau gimana? Untuk Pemkot jaminan bagi atlet yang berprestasi itu sudah dijalankan. Oke. Sejak zaman saya punya adik Mbak Gome yang dulu SMP-nya Al-Falah, dia prestasinya anggar, juara mewakili kelompok pelajar, kemudian keterima di SMA 6. Itu tahun 2000 berapa ya? 2002 dia kuliah 2012 dikurangi 3 tahun berarti 2009 dia masuk di SMA 6. Nah, sampai sekarang itu masih dilakukan oleh pihak pendidikan khususnya yang di jenjang SD, SMP, SMA itu masih berjalan. Oke, berarti mereka ini para atlet ini masih ada jalur jaminan begitu ya. Ketika ada, mereka menjadi atlet, kemudian ingin sekolah di sekolah favoritnya, begitu bisa menggunakan prestasinya sebagai atlet. Nah, ini adalah atlet-atlet yang masih aktif, Mas. Lalu kan atlet ini juga pasti ada batas usianya, nggak mungkin dia sampai usia 50-60 tahun mereka masih jadi atlet kan. Kalau nggak salah atlet ini sampai 30 tahun ke atas begitu. Setelah mereka memasuki usia 30 tahun ke atas, otomatis mereka tidak bisa menjadi atlet lagi. Lah, dari pemerintah kota dan juga DPRD ini memberikan apa Mas, sebuah jaminan atau apa begitu untuk para atlet yang dulu sudah pernah mengharumkan nama Surabaya, kemudian mereka sekarang sudah tidak bisa menjadi atlet, ini ada nggak program khusus untuk mereka ini? Jadi saya melihat atlet yang ada tadi, yang mana kita di kota Surabaya selalu juara dalam event-event regional di tingkat pelajar maupun di tingkat PON yang menyumbangkan banyak atlet berprestasi, itu stok anak muda hari ini kita banyak, dan stok mantan atlet mungkin bahasanya lebih tepatnya itu juga banyak, dan itu yang punya datanya itu teman-teman di KONI atau asosiasi yang membidangi cabang olahraga masing-masing. Lantas pertanyaannya, bagaimana mantan atlet ini tadi kita apresiasi seperti apa? Saya mengharap bahwa peran atlet tadi yang berprestasi itu masih tercover datanya oleh pihak pemerintah. Karena pihak pemerintah juga memberikan jalur, tidak hanya beasiswa ketika mau berpendidikan ke jenjang lebih tinggi, tapi pasca dia berprestasi, masuk di dunia kerja juga diberikan jalur penerimaan pegawai jalur prestasi. Itu juga ada di Pemkot Surabaya. Namun pertanyaannya, ketika jalur-jalur itu tidak bisa dimasuki dengan beberapa atlet yang lain, lantas apa perhatian kita, pemerintah? KONI mungkin memberi bantuan teman-teman mantan atlet itu untuk menjadi pelatih, menjadi wasit di cabang olahraga masing-masing. Tapi apakah itu semua tercover? Maka alangkah baiknya ke depan ada perhatian dari kita untuk memberikan subsidi. Kita itu maksudnya Dewan bersama Pemkot mengkaji ini, apakah bisa kemudian memberikan subsidi kepada mantan atlet ini untuk
dia bisa kursus, mendapatkan lisensi, sertifikat untuk menjadi wasit, pelatih, sehingga dia ada keberlanjutan di bidang olahraganya. Bakat dia bisa diturunkan kepada anak didik. Kadangkala begini Pak Komik, ketika ada atlet yang berprestasi, kemudian dalam hal ini tidak diperhatikan, itu dia punya anak generasi berikutnya yang sebenarnya secara genetik dia diturunkan bakat minat dari seorang ayah ibunya yang tadi atlet itu, tidak dianjurkan untuk di dunia olahraga. Karena bapaknya nggak terjamin kehidupannya. Nggak terjamin. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu, karena betul. Mungkin minat bakat anak-anak itu tadi dari genetik orang tua. Nah, kalau kita hadir memberikan perhatian itu, masih banyak ini genetik anak-anak muda dari Surabaya yang orang tuanya memang atlet, itu akan tumbuh kembang begitu. Baik, jadi ini PR berat juga ya buat DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya gitu ya Mas ya? Ya, mungkin di sini juga saya sedikit menganalisa kenapa Surabaya kurang menunjukkan taringnya untuk urusan olahraga dalam hal pembinaan. Nah, mungkin ini boleh nggak Mas dijawab nanti aja? Kita akan balik lagi ya Mas ya dengan pertanyaan yang masih membahas tentang olahraga, PR yang berat untuk DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya, tapi setelah yang satu ini. Siap. Baik pemirsa, masih bersama saya Komeng Aprilia dan juga Mas Azhar. Pembicaraannya semakin memanas tentang peran pemuda dan juga olahraga di Kota Surabaya. Nah, kalau tadi sudah ada sedikit insight masukan untuk pemerintah dan juga DPRD Kota untuk memperhatikan para mantan atlet. Ini masih banyak sepertinya yang ingin disampaikan oleh Mas Azhar. Ini gimana nih Mas? Nasib para atlet, harapan kedepannya gimana? Agar kita lebih fokus, kolaborasi antara dinas terkait dengan KONI yang membawai urusan olahraga, yang mana punya anggotanya ini cabang-cabang olahraga di Kota Surabaya. Karena saya juga di Komisi A, Mbak Komeng, yang membidangi terkait pemerintahan dan organisasi. Ini mungkin masukan ke depan untuk dinas kebudayaan, Disbud Porapar, kebudayaan, pemuda, olahraga, pariwisata, ini dipisahkan agar pemuda dan olahraga ini berdiri sendiri, agar lebih fokus untuk perhatiannya kepada pemuda dan olahraga. Dalam hal ini yang tadi di awal saya sampaikan, pendataan atlet, mantan atlet, pembinaan, cabang-cabang olahraga ini benar-benar fokus, memiliki anggaran sendiri untuk melakukan hal-hal tersebut dalam hal peningkatan kualitas olahraganya, prestasinya, pasca itu juga menjadi jaminan bagi mantan atlet. Oke, jadi karena selama ini Disbud Porapar ini masih jadi satu ya untuk Surabaya. Kalau Jawa Timur kan sudah Disbud Par Jawa Timur ya Mas ya. Tapi kalau untuk Surabaya sendiri masih jadi satu. Jadi anggarannya kepisah-pisah begitu. Betul. Nah, untuk olahraga sendiri kalau boleh tahu berapa persen dari anggaran keseluruhan dari Disbud Porapar ini yang khusus untuk olahraga? Nah, karena itu bukan menjadi mitra Komisi A, mungkin saya kurang tahu berapa detailnya, tapi setahu saya baca di internet berita bahwa hanya ratusan miliar yang dibagi 4 bidang tersebut. Sedangkan kebutuhannya banyak. Yang lebih dikembangkan event-event budaya, pariwisata. Contoh begini, ada event Cak Daning, kenapa nggak ada duta olahraga? Nah, gitu. Ini sepertinya tahun depan harus ada begitu ya? Duta olahraga itu harus ada. Cak Daning sudah ada, duta olahraga harus ada. MVP Kota Surabaya, nah,
dalam bidang hal apa. Jadi PNS ASN aja ada Satya Lencana, olahraga, atlet berprestasi, harusnya di kota Surabaya ada. Baik, ini PR yang berat juga untuk pemerintah kota Surabaya. Sebenarnya untuk bukan PR lah. untuk DPRD. Iya, kita siap. Gimana? Iya, karena penghargaan untuk atlet jadi duta, itu tugasnya juga dia akan mensosialisasikan hidup sehat. Betul. Begitu, bahwa kesehatan mental, kesehatan jasmani itu perlu. Nah, ini nantinya akan berimbas ya ke pemuda-pemuda yang tadi sudah sempat dibahas di awal. Saat ini mereka lebih konsumtif di sosial media, mengikuti FOMO begitu, karena memang tidak ada pemberdayaan atau sosialisasi yang terkait dengan olahraga. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang olahraga di Surabaya itu kan setiap weekend banyak sekali Mas event-event olahraga kan. Ada lari, kalau dulu sempat ngetren goes ya, sepeda. Kalau sekarang yang lagi ngetren ini adalah lari. Nah, ini menurut Mas Azhar sendiri gimana tentang event olahraga yang setiap minggunya selalu ada dan rata-rata diikuti oleh pemuda di Surabaya? Bagus, dan itu harus dikembangkan. Namun yang terjadi ini event yang dilakukan kadangkala melibatkan asosiasi cabang olahraga tersebut tidak. Oke. Sehingga tidak ada standar pembinaan atlet untuk urusan atlet ini. Gitu. Sehingga event yang memang hanya untuk kalangan masyarakat agar hidup sehat. Tapi gaya hidup. Tidak ada pembinaan untuk menjadi tidak ke arah atlet. sana. Itu yang kadang juga event itu harapan saya. Tolong setiap ada event libatkan baik itu KONI, baik itu dinas terkait untuk mengajak berpartisipasi dalam mungkin urusan ada perangkat yang sifatnya perlu di perangkat penyelenggara itu perlu ada keterlibatan atlet ini tadi. Ajak libatkan gitu. Supaya mereka nggak cuman have fun aja ya, tapi kedepannya mereka bisa dilatih untuk benar-benar menjadi atlet dan nantinya bisa membawa nama baik Surabaya begitu. Baik, terima kasih Mas Azhar atas waktunya, dan pemirsa telah tadi perbincangan saya dengan Mas Azhar tentang pemuda dan juga olahraga di kota Surabaya. Banyak sekali sebenarnya insight-nya terutama untuk para pemuda di kota Surabaya. Semoga kedepannya pemuda-pemuda di kota Surabaya ini bisa lebih bijak memanfaatkan digitalisasi sosial media, tidak FOMO begitu ya Mas ya. Dan para atlet di Surabaya juga nantinya kehidupannya bisa jauh lebih baik lagi karena ada jaminan dari pemerintah. Baik, terima kasih Mas Azhar. Dan saya Komia Aprilia pamit undur diri, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh